belain. Namanya juga temen satu kampung, ya pasti belain lah. Dengerin. Gue kagak belain siapa-siapa. Gue pan cuma nyaranin buat ngedoain. Doa itu nggak ada batasannya. Doa itu sama siapa aja kita kudu ngedoain. Terlebih-lebih sama sahabat deket kita sih, Pang. Sekarang bayangin gini aja deh. Apa yang terjadi kalau kasusnya si Paang nih posisinya di posisi lu. Terus lu gue doain. Gue sebut yang baik-baik, seneng kagak? Semua buat menghadap zat yang menciptakan pertemuan antara gue dengan Harjo, gue dengan Sobri, dan gue dengan Paang. Zat yang menciptakan pertemuan ini. Jadi logikanya nggak ada masalah dan nggak ngape-ngape. Kalaupun akhirnya kita harus break dulu sebentar aja dari kerjaan kita ini. Buat ngadep yang zat yang mempertemukan kita ini semua. Malah sebaliknya, kalau kita mangkir, nggak ngadep alias kita nggak sholat dan ibadah, kita bakal bangkrut. Bangkrut hakiki. Lu paham kan, Ang? Maksud gue bangkrut hakiki. Gue nasihatin lu, gue nasihatin kita semua, dan gue nasihatin diri gue sendiri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, gue sudah biasa dinasihatin gitu sama Apoy. Sampai gue bosen dengernya. Kok lo pada diem sih? Pada mau kemana? Bang Apoy bener bang. Saya kira Bang Paang juga setuju. Lebih baik kita tunda kerjaan. Sekarang kita sholat aja dulu. Sholat dulu, Bos. Yuk. Iya, yaudah. Ayo, sholat dulu. Ayo. Mas Sobri, Taruh, Jom. makanan? Yaudah taruh belakang aja sana. Ada komplit tuh di belakang. Ada piring, gelas, apa aja ada. Ya, kita pada mau sholat. Pak Paang juga mau sholat. Oh gitu, ya. Ini kan jam istirahat, pada mau makan. Sana. Ya nanti saya, ya kenapa? Punya aku dibawain nggak? Dibawain atuh Kang, lengkap ini 5. Asik, kita pencot. Iya, Makasih ya, Jom. iya. Allahu Akbar. Ini, kamu bawain kan ikan pesananku? Ada kan di dalam? Asik. Makasih, Jom. Kalau telat sih datangnya, Jum. Tapi saya udah siapin Kang makanannya, tinggal makan aja. Tetap aja lo telat. Ini jam berapa ini? Iya, maaf Kang, saya tadi harus bantuin Kang Bustomi dulu. Soalnya alhamdulillah warung lagi banyak yang makan. Lu itu sama aja ya kayak bos lu si Tommy, kagak profesional. Bilangin tuh sama si Tommy, kalau kagak sanggup ngirim pesanan buat kantor, gue bisa cari catering lain yang lebih enak. Sarjun. Yang sabar deh. Sing-sing diusap dadanya. Ama omongan dia mah kagak usah dibawa pusing. Kagak usah sampai makan hati. Mendingan makan jengkol enak biar kata bau ya. Iya, Jom. Sing sabar bae. Saya heran aja Kang, semenjak jadi orang kaya Kang Paang kok jadi suka marah-marah ya? Emang kalau kaya itu bikin orang naik darah atau gimana ya? Iya sedih sih sedih, marah sih marah. Tapi jangan gede-gede omongannya. Nah kalau gede-gede omongannya ketemu sama dia. Kalau dia denger makin kacau suasana, makin bakal diomelin kita-kita pada ya enggak? Iya, Jom. Tuh main kabeh kok. Tuh, Paang itu biar katanya bangor masih bisa jinak. Telepon lu tahu gue pawangnya. Hehehe, ya. Sing sabar, Jom. Sing sabar. Ya, saya pamit dulu Kang, masih banyak yang mau
mau makan di warung. Cakep, punya duit? Alah, ngomong aja sih kalau punya duit. Iya, assalamualaikum, jangan lupa ngomong. Sajum. Pura-pura nggak punya duit ya. Kasih jengkol aja. Enak ya, Bang? Enak banget, sambil kata bau juga. Oh, ya mau gue kesel. Yuk. Ya udah, Pi, lu istirahat aja ya. Biar gue yang ngurus. Ya udah, ya. Pokoknya gak enak banget ya, Tom. Si Opi kesinggung banget. Suratnya disobek-sobek sama si Baang. Dia bilang dia udah ke kantor lagi. Aduh, kenapa berubah drastis banget ya? Saya juga kesel. Apalagi ngedengar si Saljum itu ngadu sama saya. Katanya dibilang saya nggak profesional lah. Kalau saya nggak profesional, mana mungkin warung saya ini bisa maju kayak gini. Malahan katanya dia sempat ngancem pengen pesan dari catering lain. Jadi kesel. S-A-S-A-B-A-B-A-R. Sabar. Sabar. Gitu aja omongan Kang Apoy emang. Emang gue mau ngomong apa lagi? Udah sih, berpikir yang enak-enak aja, yang nyantai-nyantai aja. Kan Bang sekarang udah jadi bos besar, bos perusahaan gede. Iya, tanggung jawabnya nambah. Sama lo pada nggak pada tahu kan? Kalau dia tuh habis diomelin sama emaknya, sama si Muneh. Gue lihat sendiri. Daripada ngomonginnya kagak-kagak tentang tuh orang, ini kita doain dia. Biar kagak marah-marah lagi. Biar perusahaannya makin sukses. Biar kagak marah-marah lagi sama kita. Biar makin deket persahabatannya juga sama kita ngobrol di warteg, makan di warteg di mana aja bareng. Kayaknya Kang Apoy mah belain Kang Paang terus ya. Ya gimana gak dibelain. Namanya juga temen satu kampung, ya pasti belain lah. Dengerin. Gue kagak belain siapa-siapa. Gue cuma nyaranin buat ngedoain. Doa itu nggak ada batasannya. Doa itu sama siapa aja kita kudu ngedoain. Terlebih-lebih sama sahabat deket kita si Paang. Sekarang bayangin gini aja deh. Apa yang terjadi kalau kasusnya si Paang nih posisinya di posisi lu. Terus lu gue doain. Gue yang gue sebut yang baik-baik, seneng kagak? Jadilah orang itu sebelum menjadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok main pulang-pulang aja sih, Boy? Maksud lu apa? Lu gak setia kawan lagi sama gua? Kok pada diem sih? Pada gak suka sama gua? Lagi ngomongin gua di mari. Gue mesti pulang nih. Gue janji bawa tukang urut ke rumah si Opi. Lutut dia masih bengkak, agak bisa jalan. Ya udah, gue permisi dulu ya. Permisi, Bang. Waalaikumsalam. Pada kemana? Kok pada cabut gitu? Nah nih gue tahu. Lu mau ikutan cabut juga, Boy? Siapa juga yang mau cabut? Kali gitu lu mau ikut-ikutan. Jom. Kopi, Jom. Iya. Yang manis ya. Keadaan gue lagi pahit nih. Iya Kang. Keadaannya pahit. Kita yang diomelin, yang sakit. Alhamdulillah nyampe rumah juga ya. Rumah nih kayak gini kontrakan. Dulu kebeneran nih Ang. Ada apa sih Pak RT? Biasa, sumbangan RT wajib ini Ang. Ya alhamdulillah ya Ang, akhirnya ketemu lagi ya Ang. Iya. Tapi ada apa ini, cepetan dong. Ayo mau istirahat nih, capek kerja seharian. Si Pak Ang, tadi kan gue udah bilang sumbangan wajib RT. Iya Mi. Cuma segitu Ang. Elah,
Ente udah jadi pengusaha sukses. Lah, kan biasanya juga segitu. Ya elah, Ang. Sekarang kan udah lain, Ang. Ente kan udah jadi pengusaha sukses tuh ya. Udah jadi orang kaya. Ya sumbangannya ditambah dong, Ang. Masa segitu doang sih? Nggak sesuai, Ang. Iya bener, Ang. Kalau lu nyumbang buat RT kan sama juga buat keperluan warga, Ang. Masa segini sih ya?